'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. Apa kabar para subrek and creeper yang selalu menjadi penyemangat dalam menyajikan review film terbaik untuk bisa kalian simak. Spesial buat kalian yang kelak akan menjadi orang-orang sukses. Kali ini and creeper akan ngasih klip dan review film psikopat terbaru yang berjudul Squealer. Film yang juga dibintangi si Memang Roman ini menceritakan sosok peternak gelo, pembuat sosis dengan bahan dasar yang sangat di luar nurul. Karena bukan dari daging sapi atau daging bagong, tapi si peternak ini menggunakan kelenjar-kelenjar gemoy untuk diolah menjadi makanan yang mengerikan. Pokoknya tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana peternakan bagong milik seorang pria yang biasa dipanggil Squealer. Peternakan yang jauh dari pemukiman ini sudah biasa dijadikan tempat untuk menyekap para kelenjar BO sebelum diolah menjadi untayan sosis. Tapi di malam yang terasa dingin ini, Squealer tidak sadar jika salah satu tawanannya sedang mencoba untuk melarikan diri. Sepasang lansia tentu saja kaget saat mereka menabrak wanita yang gak pakai baju. Apalagi saat mereka tahu bahwa wanita ini penuh dengan bekas penganiayaan. Sebelum si korban tewas, mereka pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Pak Dokter merasa bahwa wanita asing ini merupakan korban dari perdagangan manusia. Lalu ketika melihat luka baret di sekujur tubuhnya, ia menduga jika orang ini pernah berurusan dengan mesin penggiling daging. Lanjut kita beralih kepada seorang petugas dinas sosial yang selalu memantau perkembangan para kelenjar BO atau komunitas ublag di kotanya. Lalu dengan setelan Gatot Kacawati, wanita bernama Lisa ini pun sudah biasa menjadi superhero-nya para ublag di daerah ini. Setelah mengusir lelaki yang doyan gratisan, Lisa mengajak salah satu ublag untuk bertaubat. Bahkan ia berjanji akan mencarikan pekerjaan kepada wanita yang telah ia tolong. Mendengar tawaran tersebut, wanita bernama Sadie ini pun tentu saja menerimanya. Tak lama kemudian datanglah suami Lisa yang merupakan anggota polisi. Tapi untuk seorang suami mah, no. Kedatangannya ini pun tak lain karena ia sedang berusaha rujuk setelah 2 bulan mereka pisah ranjang dan magicom. Will you let me out of this car right now? I'm glad you think you are everyone else. I still don't get it. Daripada nguping rumah tangga orang, kita lanjut ke si korban Squealer yang mengalami trauma berat. Kondisi ini pun membuat Pak Dokter langsung menghubungi Lisa dan menyuruhnya untuk mendatangi rumah sakit. Shoot, I gotta go. That's Joe. She's a lost cause. Setibanya di rumah sakit, Pak Dokter menjelaskan tentang kondisi sang korban. Namun tanpa mereka sadari, Squealer sebenarnya sudah ada di rumah sakit ini. I'm with social services. I'm not gonna hurt. Can you just nod your head for me? And we're gonna come out nice and slow. It's okay. Oh, Jesus Christ. Come on. Akhirnya wanita malang itu pun tewas kelindas truk setelah melihat sosok Squealer yang selalu menyiksanya. Di keesokan harinya, Lisa merombak tampilan Sadie yang tadinya burik menjadi modis layaknya wanita karir. Karena mulai saat ini, Sadie akan bekerja di sebuah hotel berkat bantuan Lisa. Di waktu yang sama, kematian si wanita itu mulai diberitakan dan menjadi trending topik di mana-mana. Sebagai petugas sosial, Lisa pun mencari tahu asal-usul wanita yang tak dikenal itu. Usahanya pun ia awali dengan mendatangi sebuah bar yang sudah biasa dijadikan tempat mangkal para ublag senior. Lalu Lisa baru tahu ternyata kabar kematian wanita itu sudah menjadi bahan gibah para gladiator lendir ini. Namun tidak satupun dari mereka yang mengenali tentang wanita itu. Kemudian Lisa bertanya kepada si rambut api yang dari tadi celingak-celinguk menguping pembicaraan Lisa. Tapi daripada menjawab, wanita buluk ini malah pergi sambil cengengesan. I got killed last night. Dan ternyata, si rambut api yang bernama Erin adalah soulmate Squealer yang sedang membantu mencari bahan baku pembuatan sosis.
Setelah Squealer mendapatkan mangsa, Lisa mendengar kabar bahwa sudah 2 tahun ini banyak para ublag yang menghilang begitu saja. Parahnya lagi, kepolisian seolah tidak peduli dengan banyaknya kasus yang belum terungkap ini. Mendengar kabar tersebut, Lisa curiga bahwa semua ini ada kaitannya dengan wanita yang tewas kemarin. Kemudian kita beralih ke rumah Squealer yang sedang prepare untuk menjagal ublag hasil buruan Erin. Sementara si ublag yang sedang teler tidak sadar bahwa pelanggannya ini adalah seorang psikopat. Dan sebagai persiapan terakhir, Squealer menggelar plastik untuk melindungi spray buluknya dari darah si ublag. Guy, you know that? Pretty little piggy. What knife? A knife. Salvation. No. Please. Di keesokan harinya, Squealer telah menggiling semua bagian tubuh si ublag menjadi adonan untuk pembuatan sosis. Namun ketika melihat boba almarhum yang gak kegiling, ya lumayan atuh guys. Setelah semua proses pembuatan sosis dilakukan, Squealer pun seperti biasa menjajakan dagangannya di kedai sosis Happy. Saking populer akan kelegitannya, Pak Polisi yang bernama Paul sudah menjadi langganan Squealer. Namun Pak Polisi yang lulus dapat nyogok ini tidak sadar bahwa sosis kesukaannya berasal dari daging manusia. Singkat cerita, Paul yang merupakan teman Jack sedang kedatangan Lisa yang sedang marah terhadap pihak kepolisian. Ia pun menuntut terutama kepada suaminya agar lebih peduli terhadap nasib para ublag yang banyak menghilang secara misterius. Akan tetapi protes dari Lisa malah membuat seorang polwan gemoy angkat bicara. Ia pun tidak terima saat dianggap gak becus mengayomi warga. Terlebih ia dan Jack tahu bahwa sekalipun ada ublag yang menghilang, teman atau keluarga korban pasti menutup-nutupi. Ya mungkin malu kali ya. Ditambah lagi personil kantor polsek saat ini dibilang sedikit, jadi tak mungkin bisa memantau setiap sudut kota. Hei matanya hei. Setelah meluapkan unek-uneknya, Lisa yang tambah kesal kepada Jack akhirnya pergi. Lisa baru tahu ternyata kasus orang yang menghilang memang banyak terjadi di kotanya. Kemudian si dokter kembali membahas si wanita yang tewas tempo hari, yang menurutnya bau tai ayam. Hingga ia pun menduga jika wanita itu mengalami penyiksaan atau penyekapan di sebuah peternakan. Lalu ketika Lisa terlihat penasaran, si dokter memintanya untuk jangan coba-coba mendekati kawasan peternakan. Karena menurut selentingan kabar, di daerah tersebut dipenuhi orang-orang aneh. Kemudian kita beralih ke peternakan, tepatnya ketika Squealer didatangi seseorang yang bernama Dani. Dan sekedar info aja guys ya, jadi si modis Dani ini adalah bandar tepung oleng yang selalu memasok barang haram kepada Erin. Kemudian Dani menghadiahkan sesosok jasad yang merupakan pelanggan setia Dani tapi langganan ngutang. That is a big son of a bitch. What happened to him? Selain bandar, Squealer baru tahu ternyata Dani adalah pedagang psikopat yang terbilang sadis terhadap para pelanggan yang doyan ngutang. Figure this out here. Hey, buddy. You said give me a hand. Blood all over her shoe. Slaps that face. Those places we're supposed to be on. Dani akhirnya percaya dengan semua yang pernah dikatakan Erin tentang sosok Squealer. Sementara Squealer sendiri terlihat happy karena ia tidak perlu capek-capek untuk mendapatkan daging segar nan gemoy seperti ini. Setelah menyaksikan proses unboxing jasad, Dani dibawa ke peternakan Bagong yang sedang diurus oleh Erin. Tapi yang mengerikan dari peternakan ini, Erin selalu menjadikan sisa-sisa jasad sebagai pakan peliharaan Squealer. Jadi bisa dibilang Bagong-Bagong ini sudah menjadi kanibil yang doyan daging manusia juga. What are you thinking, me? They'll eat anything. As if you do. I guarantee they're gonna eat your ass. Di tengah kesibukan merawat ternak Bagong, Erin memberitahu Squealer tentang penyelidikan yang dilakukan Lisa. Terlihat mereka pun khawatir perbuatan Lisa bakal menjadi ancaman bagi UMKM Squealer.
Singkat cerita, Erin dan Squealer mendatangi bar untuk mencari keberadaan Lisa. Namun karena kebetulan Lisa tidak ada di bar, mereka lanjut mencari korban untuk bahan sosis. Lalu dengan bermodalkan rokok marboun campur bako haram, mereka menjerat seorang ublag yang berambut heboh. Meskipun gak cantik-cantik amat, yang penting montok dan kaya akan protein. Kelakuan mereka yang akan nyimeng di dalam bar tentu saja membuat si Cepmek marah dan langsung mengusir mereka. Tapi meskipun demikian, Squealer memang akan mengajak si heboh ke rumah pribadinya. I got something better waiting for me at home. I do like me some Scooby snacks. What about you, miss? Girl, Scooby-Doo too, you know it. Setelah Squealer membawa si heboh, Lisa akhirnya datang ke dalam bar. Lalu si Cepmek memberitahu akan kedatangan Erin yang sedang mencari Lisa. Lisa heran dong, ada urusan apa Erin si rambut api mencarinya? Seriously? Setibanya di rumah Squealer yang super higienis, si heboh langsung berpargoi ceringe karena menyangka sebentar lagi akan disodok AA Squealer. Di saat itu pula, Squealer bergegas prepare untuk segera mengunboxing jeruan si heboh. Mendengar suara tikar plastik, Erin tahu bahwa tiba saatnya ia harus pergi. Sementara si heboh semakin beradrenalin, layaknya pengantin baru yang ditinggalkan para tamu. Oh, you know, Looking all right. What's all this? for clear plastic. Melihat Squealer yang menggelar plastik, si heboh menyangka bahwa pelanggannya ini ingin berfantasi menjadi seorang gembel. Lalu si heboh berniat mengambil air di dalam kulkas, yang sebenarnya sudah dijadikan tempat untuk menyimpan organ manusia. Di keesokan harinya, Lisa mendatangi polsek untuk menemui Jack. Namun sungguh di luar dugaan, ia melihat suaminya sedang berduaan dengan Bu Polwan. Kemudian Jack berusaha menjelaskan jika dirinya bukanlah pria bijak seperti sangkaan Lisa. Bahkan ia balik nyinyirin sikap Lisa yang tak pernah punya niat untuk memperbaiki hubungan mereka. You walked out on me! Sadar selama ini Lisa selalu mementingkan pekerjaan, ia akhirnya menyesal dan meminta maaf kepada Jack. Kemudian Jack menyuruh Lisa untuk jangan ikut campur terhadap kasus yang sebenarnya urusan polisi, seperti kasus para ublag yang sering menghilang secara misterius. Di sisi lain, Erin dan Squealer membicarakan sosok Lisa yang berbahaya bagi mereka. Terlihat Squealer pun semakin gedek karena sampai saat ini ia belum menemukannya. I'm saying you're nuttier than squirrel shit. Lalu tiba-tiba, mereka melihat seorang pejalan kaki yang sepertinya lumayan buat stok bahan baku sosis. Please. Don't get hostile. Wanita yang merupakan model majalah Soek ini tentu saja heran saat Erin dan Squealer ujuk-ujuk berhenti di depannya. Lalu Erin bersandiwara jika dirinya akan berpesta dengan seorang juragan daging. Real kind eyes. Lalu ketika wanita ini pelangak-pelongo, Squealer menunjukkan pil oleng yang akan ia berikan secara cuma-cuma. Wow, wanita bangor ini tentu saja tertarik hingga ia pun masuk ke dalam jebakan sang psikopat. What's the worst that could happen? Di malam harinya, kita beralih kepada Jack yang sedang memperbaiki hubungan dengan istrinya. Tapi meskipun sudah mau rujuk, Lisa belum siap untuk bermain krambol meskipun sudah 2 bulan mereka berpuasa. Setelah menikmati pil dari Squealer, wanita ini sedang flying to the moon plus happy gak jelas. Keadaan ini pun dijadikan kesempatan oleh Squealer untuk segera mengunboxingnya. Take your clothes off. What the dude? Is with you letting these? We better go find her then. Si korban yang bersembunyi mengingatkan Squealer akan masa lalunya yang selalu mendapat perlakuan kasar dari sang ibu. Setelah menghabisi korbannya, seperti biasa, Squealer pun mengoleksi organ mata yang ia kumpulkan di toples bekas lebaran. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Di sisi lain, Sadie sedang berterima kasih kepada Lisa karena selama ini sudah diperbolehkan tinggal di apartemennya. Bahkan ia sudah bertobat menggunakan belalai karet setelah memiliki pekerjaan dari Lisa. Melihat benda jadah ini, Lisa kepikiran tentang kasus hilangnya para ublag.
karena menurutnya besar kemungkinan para wanita itu diculik oleh pelanggannya. I don't know. Kemudian Lisa langsung menghubungi Jack untuk membicarakan tentang dugaannya ini. Tapi karena Jack sedang berburu penjahat, Lisa menyuruh untuk datang ke apartemennya nanti sore. Tak lupa juga ia menyuruh Jack untuk minum madu campur telur bebek sebelum menemuinya. Wah, Jack tentu saja bersemangat karena pada akhirnya ia akan diservis lagi oleh istrinya. Hey, you want to take the collar on this one? Yeah, you'll get a promotion for this. Di sore harinya, Sadie yang habis bekerja tiba di apartemen ketika Lisa belum pulang. Namun tanpa ia sadari, Squealer dari tadi sedang mengikutinya. Do you live here? Saat Sadie curiga dengan keberadaannya, Squealer bersandiwara jika ia akan menemui temannya yang tinggal di apartemen ini. Dan ternyata, orang yang dimaksud Squealer tak lain adalah Lisa. Sandiwara ini pun cukup ampuh, hingga Sadie pun mempersilahkan Squealer untuk menunggu Lisa bersamanya. I don't want to be in a position. I can just... Do you mind if I call you Theo? Di sisi lain, Pak Dokter yang sedang berada di kampung peternak tanpa sengaja melihat Erin. Lalu ia mengikuti Erin yang sedang dicari oleh Lisa ini. Setelah Erin tiba di peternakan Squealer, Pak Dokter langsung menghubungi Lisa dan memberitahu lokasi Erin. Lalu si dokter menyuruh Lisa agar ditemani Jack jika mau mengecek peternakan tersebut. I'm gonna call Jack. Singkat cerita, Lisa OTW menuju peternakan sambil mengirim pesan suara ke HP-nya Jack yang ternyata malah gak aktif. Karena bagaimana tidak, Jack saat ini akan memenuhi ajakan Lisa untuk bermain crumble bersamanya. Ia pun menyangka bahwa orang yang sedang tidur ini adalah Lisa yang sudah siap untuk disodok. Jack benar-benar kaget karena wanita ini adalah Sadie dengan perut yang sudah terunboxing. Lalu ketika mengecek HP, ia mendengar pesan suara dari Lisa yang sedang OTW menuju peternakan Squealer. Tapi sialnya, mobil kreditan Lisa malah kehabisan bensin. Kemudian Lisa meminta bantuan kepada Paul yang sedang melayani seorang wanita yang baru lulus jadi polwan. Dan karena gak mau diganggu, si Paul malah mengabaikan panggilan dari Lisa. Di sisi lain, Squealer yang akan pulang bertemu Erin yang sedang menggunakan mobil Dani. Ia pun menghasut Squealer dengan menyebut keberadaan Dani sama bahayanya seperti Lisa. Setibanya di peternakan, Dani menanyakan Erin yang sudah membawa mobil kesayangannya tanpa minta izin. Bahkan ia menghina Erin yang menurutnya wanita buluk dan hobi nyolong. Squealer gak terima dong. Easy now! Don't... Pertikaian Dani dan Squealer akhirnya terdengar oleh Jack yang baru saja tiba di peternakan. Kemudian Jack meminta Dani untuk segera menurunkan senjata sebelum ia jedor. Danny Diamond! Get out pretty goddamn soon! Akhirnya karir Dani si bandar narkoboy rungkan saat tubuhnya dimukbang bagong kanibil. Squealer tidak terima saat peternakannya dimasuki oleh orang asing. Lalu tiba-tiba panggilan dari Lisa membuat Squealer akhirnya tahu bahwa orang ini adalah suami dari orang yang sedang ia cari. Lalu setelah membelek dada Jack, Squealer pun merekam kelakuannya untuk ia kirimkan kepada Lisa. Perasaan Lisa rontok serontok-rontoknya saat melihat Jack tewas dengan cara yang mengerikan. Apalagi saat ia teringat akan kelakuannya yang sok jual mahal, padahal Jack adalah suaminya. Singkat cerita, Lisa memberanikan diri mendatangi peternakan untuk mencari suaminya. Melihat kedatangan Lisa, Squealer marah karena petugas sosial ini telah mengusik bisnis haramnya. Lalu dengan mata dosnya, Squealer berkata bahwa ia telah merubah Jack menjadi sekarung abon.
Rupanya Squealer cuma acting karena alat setrum ini sudah lowbat setelah dipakai nyetrum Jack. Dan tiba saatnya, Squealer akan mengunboxing semua jeroan Lisa. Amateurs. Some butchers call this a throat cutter. Saat Lisa sudah tidak berdaya, ia penasaran apa sih alasan Squealer melakukan semua ini. Lalu Squealer mengungkapkan jika sejak kecil, ia tak pernah makan susu segar dan sereal bergizi seperti teman-temannya. Tapi daripada lanjut curhat-curhatan, Squealer sudah tidak sabar untuk menjadikan Lisa sosis yang bergizi. God, bro. Pathetic careers, helpless, unconscious women. Akhirnya Squealer pun tewas oleh alatnya sendiri hingga menjadi bulir-bulir daging. Dan setelah semuanya berakhir, Pak Dokter yang mengkhawatirkan Lisa pun datang menyusul temannya ini. Leave it alone, could you? You gotta smoke? Thought you quit. Yeah. Here's the ambulance. I'll be right back. Seperti biasa, sosok psikopat semacam ini berawal dari sebuah penderitaan. Karena seperti yang kita tahu, ketika Squealer kecil ia selalu mendapat perlakuan yang kasar dari ibunya. Hingga setelah orang tuanya meninggoy, Squealer yang sudah terdidik oleh kekerasan menjadi pribadi yang mengerikan. Dengan menjadikan para ublak menjadi sosis, ia bisa meluapkan kemarahannya plus mendapatkan makanan enak versi Squealer. Dan karena sasarannya adalah para ublak, Squealer selama ini bisa selamat dari pihak kepolisian. Namun semuanya berubah saat kelakuannya terendus oleh Lisa. Meskipun kita tahu, Lisa harus membayar mahal perjuangannya dengan kehilangan suaminya. Sementara Erin si pengedar narkoboy akhirnya selamat setelah berhasil mencuri mobil Dani. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.